Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kamu tonton video pembelajaran tentang kisi-kisi ini. Ya nggak kerasa ya, kita sudah 1 tahun berlalu belajar di masa pandemi, mulai dari kita full PJJ sampai 50% PJJ, 50% PTM, sampai sekarang sudah masuk di masa hampir normal nih. Kita udah 100% PTM, namun tetap menerapkan prokes yang selama ini kita jaga. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, hari ini masih dengan Ibu, Bu Malinda. Kita akan bahas kisi-kisi soal penilaian akhir tahun atau ujian kenaikan kelas untuk mata pelajaran IPA kelas 8. Nah, kalau nantinya setelah kamu tonton video ini masih ada yang belum jelas, masih ada yang kurang kamu pahami, kamu boleh bertanya di Ibu via medsos maupun via WhatsApp. Medsosnya ada di Instagram, Twitter, Facebook, atau boleh juga langsung di WhatsApp. Ada tercantum nomor dan username dari media sosialnya di sini, oke? Lanjut saja, kita langsung masuk ke pembahasan pertama. Oke, pembahasan pertama itu tentang sistem gerak, di mana di sini nanti kita akan mengkaji sistem gerak pada makhluk hidup dan juga sistem gerak pada benda. Nah, selain makhluk hidup, benda juga dapat bergerak. Namun, tentunya diperlukan gaya untuk dapat membuat benda itu bergerak, seperti yang sudah kita pahami dan kita pelajari bersama-sama pada awal semester dulunya. Oke, lanjut ke soal yang pertama. Nantinya, pada soal yang pertama ini, kamu akan diberikan soal tentang sistem rangka. Nah, kamu harus tahu nih sebenarnya apa sih sistem rangka itu? Apa aja nih yang termasuk dalam sistem rangka? Apa saja yang tergolong dalam sistem rangka? Kamu cari tahu nih. Maksudnya tuh bagian-bagian rangka tuh apa aja gitu, bagian-bagiannya. Nah, kamu juga perlu tahu nih, apa sih fungsi dari sistem rangka? Kamu bisa cari tahu nantinya apa aja yang tergolong dalam sistem rangka, kemudian apa saja fungsi dari sistem rangka itu sendiri. Paham ya? Bisa dicari. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu membahas tentang tipe-tipe persendian manusia. Nah, kamu kan sudah pernah belajar nih persendian itu ada apa aja. Di sini kita coba bahas beberapa. Yang pertama ada sendi geser. Contohnya sendi geser itu ada di pergelangan tangan dan kaki. Pergelangan tangan dan kaki. Kemudian ada sendi engsel. Ini ada di mana? Ada di tulang lutut, siku, dan juga ada di rahang. Terus ada sendi putar. Sendi putar ini ada di ujung-ujung tulang. Kemudian ada sendi apalagi yuk? Sendi peluru. Sendi peluru ini adanya di hubungan antar tulang atau penghubung antar tulang.
Kemudian ada sendi pelana. Sendi pelana ini ada di tulang pangkal ibu jari. Tulang pangkal. Nah, ini tentang persendian. Kamu juga dulu pernah bikin clipping tentang persendian dan juga rangka, seharusnya sih kamu ingat ya. Next. Selanjutnya yaitu tentang menentukan gaya berat yang bekerja pada sebuah benda. Misalnya nih ada benda diam di atas tanah dengan massa 4 kg. Nah, otomatis karena dia di tanah, ada di bumi, maka gravitasi yang bekerja sebesar 10 meter per second kuadrat. Lalu tentukan gaya beratnya, hitung gaya berat. Gaya rumusnya apa? W sama dengan M kali G, di mana M-nya itu adalah massa, diketahui massanya 4 kg. Kemudian gravitasinya 10 meter per second kuadrat. M-nya 4 kg dikali 10 meter per second kuadrat, maka hasilnya adalah 40 kg meter per second kuadrat, atau bisa juga dituliskan menjadi 40 Newton. Seperti itu. Paham ya? Ini udah berkali-kali kita ulang, harusnya kamu sudah mengerti. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, pada soal nomor 4 ini adalah soal teori, kamu diminta menentukan nih, membedakan antara panjang lintasan atau perpindahan. Panjang lintasan itu berarti jarak tempuh. Jarak tempuh contohnya seperti apa? Seperti ini. Misalnya si Amoy, dia berada di posisi A, kemudian dia berjalan melewati posisi B, kemudian kembali lagi, tapi berhenti kembali di posisi A. Ini namanya panjang lintasan atau disebut juga dengan jarak. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan. Kok nggak ada perpindahan padahal dia sudah muter-muter? Karena balik lagi ke posisi awal, ke posisi A. Tapi kalau misalnya dia ada di posisi A, kemudian berhenti di posisi B, walaupun sedikit seperti ini dia berubah, ini baru dikatakan dengan perpindahan. Saya, kalau yang atas ini adalah jarak tempuh, atau jarak saja boleh. Seperti itu. Ngerti ya? Ingat ya. Kita next soal selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung kecepatan gerak sebuah kendaraan yang melaju pada jarak dan juga waktu tertentu. Contohnya nih, ada sebuah mobil, dia melaju, mobil ini ada mobil, anggap saja nanti bentuknya seperti mobil ya. Sebuah mobil, dia itu melaju sejauh 40 km. Dari posisi A ke posisi B. Nah, dia bisa menempuh jarak 40 km ini dengan waktu misalnya 4 menit. Yang ditanya adalah berapa nih kecepatan mobil ini? Hitung kecepatannya. Yang diketahui dari gambar ada jarak 40 km, kita rubah dulu ke meter, jadi 4000 meter. Kemudian ada waktu, waktunya 4 menit. Secepat apa nih kira-kira? Kita rubah deh, jadi kita tambahin waktunya jadi 1 jam 4 menit. 1 jam 4 menit itu sama dengan berapa second? Ayo. Kalau 1 jam itu adalah 3.600 detik ditambah 4 kali 60, 240 detik. Berarti jadinya
3.840 second. Ini dari mana? Ini ya, 1 jam sama dengan 3.600 second, dan 4 menit sama dengan 240 second. Jadinya 3.840 second. Ini yang diketahui. Baru kita bisa hitung. Ini yang ditanya tadi adalah V-nya. Baru kita bisa hitung. Penyelesaiannya V sama dengan S per T. Kita masukkan nilai S-nya, yaitu 4.000 meter dibagi 3.840 second. Sama dengan berapa coba? 4.000 dibagi 3.840 sama dengan 1,04 meter per second. Cukup lambat ya lajunya ya. Ini angkanya jelek, tapi kalau di soal kamu insya Allah nggak sejelek ini kok angkanya. Kamu akan lebih mudah untuk hitung. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya ini kamu diminta untuk memahami beberapa konsep gaya, terutama pengaplikasian hukum Newton. Kalau hukum Newton 1 itu kan, apa bunyinya? Masih ingat? Hukum Newton 1 itu, sigma F sama dengan 0. Kalau tidak ada gaya yang diberikan pada sebuah benda, maka benda itu akan tetap diam. Atau ada dalam keadaan konstan. Dalam keadaan konstan. Misalnya dia awalnya 10 meter per second, karena nggak ada rem atau nggak ada bantuan dari luar, maka tetap 10 meter per second. Terus hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua itu bunyinya F sama dengan M kali A, atau A sama dengan F per M. Nah, ini contohnya seperti apa? Itu tadi, kalau misalnya kamu menghitung gaya yang bekerja pada sebuah benda yang melakukan percepatan, atau menghitung percepatan dari sebuah gaya yang bekerja pada benda tertentu, kayak gitu. Terus kemudian ada hukum Newton ketiga. Ini sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Contohnya, kalau misalnya sebuah kendaraan tiba-tiba ngerem nih. Ngerem otomatis kan badan kamu akan terdorong ke depan berlawanan dengan arah rem. Kalau ngerem berarti kan mendorong posisinya untuk berhenti. Dorongannya ke belakang, badan kamunya terempasnya atau terdorongnya ke depan. Itu adalah contoh dari penerapan hukum Newton ketiga, kayak gitu. Ya, paham ya? Kita lanjut. Oke, selanjutnya soal nomor 9, kita di sini bahasnya ngacak ya, sesuai dengan babnya. Nanti balik lagi ke nomor 7 dan juga nomor 8. Nah, misalnya contohnya ada mobil nih. Mobil ini itu punya massa taruhlah 600 kg. Mobil ini berjalan dengan kecepatan 4 meter per second. Berarti dalam 1 detik dia bisa mencapai 4 meter. Cukup kencang ya. Nah, lama-lama kecepatan mobil ini bertambah nih. Berubah. Yang awalnya 4 meter per second berubah menjadi 8 meter per second. Yang ditanya adalah berapa gayanya yang bekerja pada mobil sampai mobil ini bisa berubah dari 4 ke 8 meter per second. Kayak gitu. Kita coba hitung terlebih dahulu. Nah, cara menghitungnya, pertama-tama tentunya kita tuliskan dulu nih apa aja yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah massanya, yaitu 600 kg. Kemudian V1 sebesar 4 meter per second. Kemudian ada V2 sebesar 8 meter per second. Yang ditanya berapa gaya yang bekerja. Di sini kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik di mana EM1 sama dengan EM2. Nah, di EM1-nya ini rumusnya jadi setengah MV kuadrat plus F
dan di EM2-nya setengah MV kuadrat. Ingat, yang di sini ada plus F-nya. Nah, kita tinggal masukkan nilainya, setengah dikali masanya 600 kg. Kemudian V-nya kita pakai V yang pertama, ini V1 ya, ini V2. Kita pakai V yang pertama yaitu 4 ditambah F. Yang sini setengah dikali 600 dikali V2-nya yaitu sebesar 8 meter per second pangkat 2. Nah, sampai sini kita hitung dulu. Setengah dikali 600 dikali 4 ditambah F, Ibu rapikan lagi. Di sini setengah dikali 600 dikali 8 pangkat 2. Ini 4-nya pangkat 2 juga ya, sesuai dengan di rumus. Nih. Nah, kita hitung lagi, setengah dikali 600, 4 kali 4, 16, ditambah F, sama dengan setengah dikali 600, 8 pangkat 2, 8 kali 8, 64. Kita bagi, kita kali dulu nih yang ini. 600 dengan setengah berarti 300 dikali 16 ditambah F, ini 300 dikali 64. 300 dikali 16 sama dengan 4.800 plus F. Yang sebelah sini 300 dikali 64. Itu sama dengan 300 dikali 64 sama dengan 19.200. Nah, maka F sama dengan ini yang 4.800-nya pindah ruas. Posisinya di sini dia positif. Berarti waktu pindah ke sebelah kanannya jadi negatif 4.800. Nah, 19.200 dikurang 4.800. Hasilnya adalah 14.400 Newton. Berarti segini nih besar gaya yang bekerja pada mobil tersebut. Besar ya, 14.400 Newton. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Soal nomor 10 itu kamu diminta untuk menghitung massa dari benda yang diberi gaya dan bergerak dengan percepatan tertentu. Contohnya begini. Misalnya ini ada balok, di mana balok ini beratnya itu adalah 40.000 Newton. Nah, balok ini ditarik dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Di sini kamu diminta tentukan berapa massanya. Berarti yang diketahui ada pertama gaya sebesar 40.000 Newton. Kemudian ada percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Dan yang ditanya adalah massa. Maka M sama dengan, apa harus ayo? Kita ingatnya A sama dengan F per M. Berarti kalau yang ditanya M, F per A. F-nya adalah 40.000 dan A-nya 2. Maka masanya adalah 20.000 kilogram. Seperti itu. Bisa ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem pencernaan manusia. Di bab ini berarti kita bahas bagaimana proses pencernaan mulai dari masuk ke mulut sampai diolah dan dikeluarkan menjadi feses atau kotoran. Ya, kita akan bahas satu persatu soal yang mencangkut tentang sistem pencernaan. Nah, soal pertama tentang sistem pencernaan ini ada di soal nomor 7 nantinya. Di sini kamu diminta untuk mengetahui atau menyebutkan fungsi dari zat-zat yang ada dalam proses pencernaan manusia. Maksudnya tuh zat yang kayak gimana? Misalnya dari mulut nih, Ibu akan sebutkan semua ya, nanti kamu bisa lengkapi sendiri. Misalnya di mulut itu ada air liur. Air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Kemudian ada beberapa enzim. Contohnya seperti enzim betain, kemudian enzim amilase, dan lain-lain.
Lalu nantinya di lambung juga ada nih cairan-cairan seperti dinding lambung kita itu akan mengeluarkan yang namanya HCl yang punya fungsi untuk membunuh bakteri, kemudian atau biasa juga kita sebut dengan asam lambung, dan juga ada beberapa enzim yaitu ada contohnya salah satunya itu ada enzim protease. Nah, habis itu nanti di pankreas atau sama di dinding usus halus. Ini di pankreas. Di pankreas ini ada proses kimiawi juga dan juga ada proses mekanik ya. Di sini itu ada enzim yang dihasilkan oleh pankreas seperti lipase, kemudian amilase, yang punya fungsi masing-masing, tripsin dan masih banyak lain. Lalu kemudian di organ-organ lainnya bagaimana itu masih berlangsung terus, kamu bisa cari sendiri. Intinya pada soal ini nanti kamu diminta untuk mengetahui nih salah satu di antara zat-zat atau fungsi dari zat-zat yang dihasilkan dalam proses pencernaan seperti itu. Kita lanjut soal selanjutnya. Soal selanjutnya kamu diminta mengetahui gangguan apa saja sih yang terjadi dalam sistem pencernaan. Contohnya kayak misalnya penyakit MAH. Itu MAH tuh karena apa? Terus ada usus buntu. Ini kenapa? Lalu ada namanya diare. Ini karena apa penyebabnya? Kayak gitu. Ya, kalau misalnya apa namanya kelebihan vitamin apa itu dapat menyebabkan penyakit apa. Nah, hal-hal seperti itu yang akan muncul pada pertanyaan ini. Lanjut. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang tekanan. Nah, pada materi di bab ini kamu akan mempelajari tentang tekanan yang terjadi pada zat padat, zat cair dan juga zat gas secara perhitungan maupun secara teoritis. Kita bahas sama-sama. Yang pertama, kamu harus mengetahui nih konsep tekanan dari zat padat. Maksudnya konsep tekanan dari zat padat itu seperti apa? Contohnya, nanti kamu akan diberikan beberapa pilihan jawaban. Nah, di pilihan jawaban itu kamu cocokkan nih. Misal, cara untuk memperkecil tekanan berarti harus kenapa? Sekarang kita pahami dulu nih konsepnya. Semakin luas permukaan bidang tekan, itu akan semakin memperkecil besar tekanan. Kenapa? Karena tekanannya itu akan dibagi-bagi. Seperti ini, misalnya di sini ada bola yang menekan permukaan ini, misal masanya, kan rumus tekanan itu P sama dengan F per A. Ini bola, ini apa nih, benda apalah ini, punya gaya 20.000 Newton. Nah, dia nekan permukaan ini akan dibagi-bagi, makanya tekanan yang dihasilkan pun akan semakin kecil. Tapi kalau misalnya permukaan ini dengan berat 20.000 Newton atau gaya tekan 20.000 Newton, itu menekan bidang yang lebih kecil seperti ini pasti tekanan yang dihasilkan pun akan semakin besar. Intinya apa? Semakin luas alasnya maka akan semakin kecil tekanannya, dan semakin kecil luas alasnya akan semakin besar tekanan yang dihasilkan, seperti itu. Next. Selanjutnya adalah konsep tekanan pada zat cair. Misalnya di tekanan zat cair itu kan ada beberapa ya. Ibu ambil aja salah satu contohnya adalah tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis, di mana rumus tekanan hidrostatis itu adalah Rho kali G kali H. Rho-nya ini adalah massa jenis zat cair, G-nya adalah gravitasi, dan H-nya adalah kedalaman. Berarti yang mempengaruhi tekanan hidrostatis ada kedalaman, gravitasi, dan juga massa jenis zat cair. Lalu bagaimana dengan tekanan pada zat cair lainnya? Nah, kamu coba dibuka lagi persamaan-persamaan atau rumus-rumusnya. Di situ kamu bisa dapatkan apa saja yang mempengaruhi besar tekanan pada zat cair. Next.
Selanjutnya adalah menghitung besar gaya tekan pada sebuah pompa hidrolik. Ini tuh contohnya kayak yang waktu itu kita sudah pernah bahas ya. Pada sebuah pompa atau dongkrak hidrolik, misalnya di sini luas penampangnya A1, ini A1, ini A2, luas penampang A1-nya itu 1 meter, A2-nya 3 meter. Nah, di sini ada mobil dengan berat 1000 Newton. Yang ditanya berapa nih gaya tekan di sini? F1-nya berapa? Berapa tekanan yang diberikan pada A1 supaya benda dengan berat 1000 Newton ini bisa terangkat. Rumusnya yang mana? Yang ini loh, P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tinggal kita masukkan, tapi sebelumnya diketahuinya ada ini A1 sebesar 1 meter, kemudian ada A2 sebesar 3 meter, dan ada ini di sebelah sini F1, berarti yang sebelah sini adalah F2. F2-nya 1000 Newton. Yang ditanya adalah berapa F1-nya. Tinggal kita masukkan nilainya. F1 per A1. A1-nya berapa? 1 meter sama dengan F2. F2-nya di sini 1000 Newton per A2. A2-nya adalah 3 meter. Kita kali silang. F1 dikali 3 sama dengan 1000 dikali 1. F1 kali 3 berarti 3F1 sama dengan 1000 kali 1 ya, 1000. Nah, kemudian sisa F1-nya aja, 3-nya pindah ruas. Karena dia yang pindah, maka dia ada di bawah. Jadi 1000 dibagi 3. Maka F1-nya sama dengan 333,333 sekian. Kita ambil satu angka di belakang koma saja. Tapi nanti kalau untuk di soal kamu nggak akan koma-komaan seperti inilah. Ya, bisa ya cara menghitungnya. Diingat lagi rumusnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Selanjutnya, yaitu nomor 14, kamu diminta menghitung tekanan yang diterima sebuah objek pada kedalaman tertentu. Contoh, misalnya ada akuarium. Dalam akuarium ini ada seekor ikan. Nah, tentunya kalau akuarium ada airnya ya. Posisi dari atas nih, dari permukaan air sampai dasar akuarium itu adalah 100 cm. Dan si ikan ini berada di posisi entahlah nggak diketahui berapa posisinya. Di sini dari ikan ke dasar itu tingginya dari bawah ke atas ke ikan nih 20 cm. Yang ditanya berapa nih tekanan yang dirasakan si ikan kalau misalnya gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Pertama-tama kita harus ngapain nih? Tentunya kita rubah dulu. Kita rubah dulu dari 100 cm itu berapa meter? Yo, yang diketahui ada H total ya. Itu adalah 100 cm atau 1 meter. Kemudian di sini H2-nya, ini H1, ini H2, itu 20 cm sama dengan 0,2 meter. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Tapi kan kita melihat gaya tekan itu dari atas ke bawah. Seperti ini. Berarti ini berapa nih? H tempat dia berada. Nah, tinggal kita kurang aja. 1 dikurang 0,2. Maka jawabannya adalah 0,8 meter. Tinggal kita masukkan ke rumus tekanan hidrostatis. pH sama dengan Rho kali G dikali H. Rho-nya berapa? Rho-nya itu adalah 1 gram per centimeter kubik. 1 gram centimeter kubik itu sama dengan ini 1 GR per centimeter kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kita pakai yang ini ya, supaya nggak ribet. Berarti tinggal masukin 1000 dikali 10 dikali 0,8.
1000 kali 10, 10.000. 10.000 kali 0,8 jadi 8.000. Apa satuan pH? Pascal atau disingkat jadi PA seperti itu. Bisa ya? Gampang? Kita lanjut. Oke, di soal ini kamu diminta untuk menghitung besar tekanan udara dari permukaan laut. Misalnya ini ada laut. Ini laut nih ya, yang ibu warnai biru. Nah, ini adalah posisi X. Berapa nih tekanan udara di sini? PU itu adalah tekanan udara. Anggap dari permukaan laut sampai ke X ini tingginya 1.500 meter. Nah, rumus tekanan udara adalah PU sama dengan 76 dikurang H per 100. Diketahui dari gambar apa aja? Ada H sebesar 1.500 meter ketinggian ya. Kemudian 76 ini ada konstanta dan 100 juga konstanta. Yang ditanya adalah berapa PU di H. Tinggal kita substitusi nilainya 76 dikurang 1.500 per 100. 76 dikurang, ini 1.500 dibagi 100 kita coret. Jadi 15 dibagi 1, 15. 76 dikurang 15 adalah 61. Maka besar tekanan udaranya adalah 61 mmHg. Seperti itu. Bisa ya? Tinggal dimasukkan nilai H-nya saja. Lanjut. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekskresi. Nah, di sini kita akan membahas sistem ekskresi pada manusia. Ekskresi itu apa sih? Ekskresi itu seperti keringat, kemudian urin atau air pipis. Itu adalah sistem ekskresi, contoh mudahnya untuk mudah dipahami. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, kamu harus mengetahui bagian-bagian ginjal berikut dengan fungsinya. Ibu akan kasih contoh 2 saja. Misalnya, nanti tuh di soal akan ditulis nih ciri-cirinya. Misal, bagian kulit ginjal yang tersusun atas kumpulan nefron. Bagian kulit ginjal yang tersusun atas nefron yang dibentuk oleh badan Malpighi. Itu namanya adalah korteks. Terus contohnya lagi, misalnya jaringan halus. Jaringan halus yang terdapat dalam ginjal itu namanya adalah medula. Dan lain sebagainya, silahkan kamu pelajari. Nah, tapi yang intinya yang 2 ini deh yang harus kamu ingat ya. Lanjut. Selanjutnya, mengetahui fungsi kulit sebagai organ ekskresi. Ada yang namanya kulit ya untuk mengeluarkan apa? Keringat. Di kulit itu ada kelenjar keringat. Nah, nanti dikasih beberapa pernyataan nih. Kira-kira fungsi kulit yang tepat itu dalam organ ekskresi itu apa sih? Nanti kamu cari tahu sendiri. Apa aja nih fungsi-fungsinya. Ibu sebut deh satu misalnya untuk mengeluarkan keringat fungsinya. Terus ada apa lagi? Kamu cari sendiri. Nanti dikasih beberapa fungsi, kamu tentukan mana yang merupakan fungsi kulit yang tepat. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya mengetahui fungsi organ yang memproses urin. Secara garis besar kamu pasti tahu dong, urin itu diproses pada ginjal. Ini tempat pembentukan urin.
Nah, dari sini dibawa kemana? Dari sini akan dibawa ke ureter. Ureter ini membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebelum nantinya akan diproses lebih lanjut. Terus ada juga yang namanya kapsula Bowman. Nah, kapsula Bowman ini itu berfungsi untuk menampung atau tempat berkumpulnya urin primer. Dan masih banyak lagi proses-proses lainnya, silakan kamu baca sendiri. Yang intinya ini nih yang Ibu jelaskan. Nanti bagaimana proses lebih lengkapnya kamu bisa baca di buku catatannya ya. Nah, selanjutnya itu kamu harus mengetahui kandungan kadar mineral dan dampaknya pada urin manusia. Misal nanti akan disediakan beberapa gambar, mulai dari yang sangat kuning sekali, sampai yang cukup kuning, sampai yang lumayan kuning, sampai yang jernih. Nah, dari keempat gambar ini, kira-kira kalau misalnya di huruf B, ini kenapa sih dia kelebihan cairan kah atau kekurangan mineral kah, kurang minum air putih kah? Kalau misalnya di huruf D, dia kenapa? Apa sudah bagus kandungan mineral dalam tubuhnya, sudah minum air dengan baik? Kalau misalnya di posisi A, kenapa? Dan lain sebagainya. Ini adalah contoh soal yang akan keluar di nomor 19, seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, mengetahui beberapa gangguan pada sistem ekskresi atau pengolahan urin. Berarti di sini itu yang dibahas adalah penyakit-penyakit pada pemrosesan urin. Biasanya yang kita banyak kenal itu ada batu ginjal atau bisa juga infeksi saluran kencing dan lain sebagainya. Ya, next. Selanjutnya kita masuk ke bab yang terakhir tentang getaran dan gelombang. Di sini kita akan membahas tentang getaran, gelombang bunyi, dan juga gelombang cahaya. Kita lanjut pembahasannya. Soal selanjutnya kita akan membahas tentang definisi getaran dan gelombang secara umum. Getaran itu adalah gerak bolak-balik dari suatu benda dari titik awal ke titik akhir sampai dia kembali lagi ke titik awalnya, itu yang dinamakan dengan getaran. Sedangkan gelombang adalah sama halnya seperti getaran, dia juga merupakan gerak bolak-balik namun terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Atau jika kita gambarkan seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan getaran. Satu kali bolak-balik dari A, B, C, nanti balik lagi dari C ke B menuju A, ini dikatakan dengan satu getaran. Nah, sedangkan kalau gelombang, itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ini satu bukit dan satu lembah, ini dikatakan satu gelombang. Nah, tuh, Selanjutnya adalah mengidentifikasi amplitudo dari sebuah getaran. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, definisi dari getaran itu adalah gerak bolak-balik yang dilakukan sebuah benda. Misalnya nih, ini dari posisi A, dia berayun ke B, berayun ke C, berayun ke D. Ini A, B, C, D. Yang dinamakan amplitudo adalah simpangan terjauh. Berarti dari A ke D. Ini yang dinamakan dengan amplitudo atau simpangan terjauh. Seperti itu. Ya, jadi udah tahu nih kalau dikasih gambar
dari gambar ini mana yang merupakan simpangan terjauh, tinggal kamu lihat aja hurufnya, oke? Nah, selanjutnya adalah nomor 23, masih sama mengidentifikasi amplitudo getaran. Misal, tapi di sini itu kita pakai soal perumpamaan, tapi dilengkapi dengan gambar juga. Dijelaskan nih, misalnya seperti di gambar ini A, B, C, D, E. Di sini diketahui kalau panjang dari C ke D itu adalah 2 cm. Kemudian panjang dari A sampai E adalah 15 cm. Kira-kira antara 2 dan 15 ini mana yang dikatakan dengan amplitudo? Kamu cuma suruh nyebutin angkanya, yang 2 kah atau yang 15 kah? Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa amplitudo simpangan terjauh, berarti yang amplitudo adalah yang 15 cm, seperti itu. Bisa ya? Nah, selanjutnya mengidentifikasi perbedaan dari beberapa jenis gelombang. Kan kita tahu tuh sudah pelajari ya, gelombang itu bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Seperti gelombang berdasarkan media rambatnya. Itu ada gelombang apa aja, terus gelombang berdasarkan alah getarnya, itu ada apa aja. Contohnya di sini kita akan bahas nih, gelombang berdasarkan arah getar. Kalau berdasarkan arah getar, berarti ada gelombang longitudinal dan juga gelombang transversal. Kemudian, kalau gelombang berdasarkan amplitudonya, itu ada gelombang berjalan, ada juga gelombang diam atau gelombang berdiri. Yang terakhir adalah gelombang berdasarkan medium rambatnya. Ada mekanik, ada elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik butuh media rambat, kalau elektromagnetik nggak butuh seperti itu. Nggak butuh media rambat, contohnya kayak sinyal handphone. Kayak gitu ya. Bisa dibedakan ini yang ada 6 jenis gelombang ini. Dia dibedakan berdasarkan arah getar, berdasarkan amplitudo, dan juga berdasarkan medium. Oke? Selanjutnya, mengetahui amplitudo dari sebuah gelombang. Selain getaran, gelombang juga punya amplitudo. Nah, amplitudonya dilihatnya di mana? Nih, Ibu akan gambarkan ini adalah sebuah gelombang. Ini dari posisi A ke A aksen, dari posisi B ke B aksen, ini yang dinamakan dengan amplitudo. Nih, amplitudo. Masih sama, simpangan terjauh atau perut terjauh atau lembah terjauh dari sebuah gelombang seperti itu. Oke? Selanjutnya mengetahui posisi panjang gelombang. Kalau posisi panjang gelombang ini, kamu harus tahu dulu nih, gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah, seperti yang Ibu bilang kemarin. Nah, kalau seperti ini, ada A, B, C, D, E, berarti ada berapa gelombang? Tadi kan dibilang satu bukit dan satu lembah. Ini dari A sampai C itu ada satu gelombang. Berarti kalau dari mulai A sampai E ada berapa gelombang? Kita lihat, ada berapa bukit, ada berapa lembah. Ada satu bukit, satu lembah, satu gelombang. Kemudian ada satu bukit, satu lembah lagi, satu gelombang lagi. Berarti totalnya dari A sampai E itu ada 2 gelombang. Bisa ya? Selanjutnya. Oke, soal nomor 27 nanti kamu akan diminta untuk menentukan cepat rambat gelombang. Nanti kamu dikasih gambar seperti ini.
Nah, dikasih gambar seperti ini, terus kemudian nih itu ada 0,5, kemudian 1,5, kemudian 2,5, kemudian di sini adalah 3,5. Nah, ini adalah waktunya. Habis itu diketahui juga nih, Ibu ganti tinta dulu. Nih, dari berarti ini B ya. Dari B sampai C itu panjangnya adalah 4 meter, misal. Ini dari B ke C 4 meter. Berarti dari A ke B juga 4 meter. Maka dari posisi A, B, C, D, E sampai E berapa meter? 4 meter, 4 meter, 8. 8 tambah 8, 16. Maka satu gelombang ini panjangnya adalah 16 meter. Lalu waktu dibutuhkan dalam satu gelombang itu berapa second? Kita lihat 0,5 sampai sini berarti 1, sampai 1,5, sampai ke sini ke E berarti 2 second. Nah, maka yang diketahui dari gambar, panjang gelombangnya itu adalah 16 meter dan waktunya adalah 2 second. Yang ditanya berapa cepat rambatnya. Kita gunakan rumus yang biasa, V sama dengan lambda per T. Lambda ini tuh sama dengan jarak panjang. Nah, tinggal masukin. Panjang gelombangnya 16 meter dan waktunya adalah 2 second. Maka cepat rambatnya 16 bagi 2 sama dengan 8 meter per second. Gampang ya, tinggal kamu bisa analisis gambarnya, sudah pasti bisa hitung juga. Di sini kamu diminta untuk menghitung besar periode dan frekuensi gelombang. Ibu akan ingatkan kembali di mana rumus periode itu adalah T per N, atau bisa juga pakai T sama dengan 1 per F, dan rumus rumus frekuensi itu adalah F. Balikannya dia, kalau T ini T per N, maka F itu adalah N per T, atau bisa juga 1 per T, kayak gini, kebalikannya. Nah, di sini contoh soalnya, misal diketahui sebuah bandul, nih ada bandul, dia berayun sebanyak 20 kali selama 1 menit 40 detik. Hitung periode dan frekuensinya. Yang diketahui berarti ada 20 kali ini adalah N, 20 kali. Kemudian ada 1 menit 40 detik berarti T. 1 menit 40 detik. Maka sama dengan 60 tambah 40, 100 second. Maka waktunya adalah 100 second. Yang ditanya itu T dan F-nya. Rumusnya pakai yang tadi, yang sudah Ibu tuliskan di atas. T sama dengan T per N. Masukin nilainya, T-nya 100. Yang ini nih, yang udah jumlah. Dibagi N-nya 20 kali. Maka periodenya adalah 100 dibagi 10 dibagi 2, nih kita coret, sama dengan 5 second. Sedangkan F-nya kebalikannya, N per T. N-nya berapa? 20, T-nya 100. Sama kayak tadi, coret-coret, 2 bagi 10. Berapa 2 bagi 10? 0,2. 0,2 apa? Hertz. Bisa ya? Gampang. Asal ingat rumusnya, kamu pasti bisa kerjakan. Lanjut. Selanjutnya kamu diminta mengukur kedalaman laut. Misalnya di sini ada sebuah perahu. Nah, ini adalah perahu. Dia memancarkan gelombang. Dia memancarkan gelombang dengan kecepatan gelombang bunyi itu sebesar 1.500 meter per second. Nah, si perahu ini menerima pantulannya nih, memantul kembali itu selama dia terima lagi setelah 10 second. Maka hitung kedalaman lautnya.
Rumusnya apa? D sama dengan V kali T per 2. Kenapa per 2? Karena dia geraknya bolak-balik. V-nya berapa? Diketahui nih di soal. Nih V-nya 1500 dikali T. T-nya berapa? Setelah 10 second. Tinggal dikali aja, dibagi 2. Tinggal dikali 1500 kali 10, 15.000 dibagi 2 sama dengan 7.500 meter. Maka kedalaman lautnya itu sebesar 7.500 meter, seperti itu. Ingat ini kuncinya, rumusnya. D sama dengan V kali T per 2. Bisa ya? Lanjut, kamu diminta mengidentifikasi jenis jangkauan frekuensi. Jangkauan frekuensi itu atau frekuensi bunyi itu ada 3 yang kita familiar dengar. Ada infrasonik, audiosonik, dan yang terakhir adalah ultrasonik. Berapa besar frekuensinya, lalu siapa saja yang bisa dengar frekuensi-frekuensi ini? Nah, kalau infrasonik itu di bawah 20 Hz. Yang bisa dengar itu adalah anjing, gajah, lumba. Kemudian audiosonik itu rentangnya 20 sampai 20.000 Hz. 20.000 Hz suara apa Bu sekencang itu? Contohnya kayak suara di konser-konser itu tuh bisa mencapai 20.000 Hz atau 18.000 sampai 20.000 Hz. Yang bisa dengar siapa? Ini audiosonik ini bisa ditangkap oleh manusia dan berbagai hewan lainnya, tapi yang cenderung yang familiar, yang sudah pasti bisa didengar itu oleh manusia, kayak gitu. Terus ada lagi di ultrasonik itu di atas 20.000 Hz. Yang bisa dengar siapa nih? Ultrasonik contohnya salah satunya yang bisa dengar adalah kelelawar. Gitu. Ini aja yang perlu diingat singkatnya, ya. Selanjutnya, menghitung letak bayangan dari sebuah cermin. Contohnya ini ada cermin cembung misalnya. Ini adalah cermin cembung. Kita letakkan benda nih. Benda ini kita letakkan sejauh 20 cm dari cermin. Nah, jarak fokusnya itu adalah 30 cm. Jadi jarak fokusnya 30 cm. Yang ditanya di mana letak dan sifat bayangannya. Ini di sebelah sini itu bayangannya ada di sejauh mana gitu. Kemudian sifatnya seperti apa. Kita hitung. Di sini yang diketahui ada fokus dari cerminnya yaitu 30 cm. Karena dia cermin cembung berarti negatif. Minus 30 cm. Kemudian ada jaraknya S0. Itu 20 cm. Yang ditanya adalah posisi bayangannya. Nah, bagaimana menghitungnya? Menggunakan rumus 1 per SI atau bayangan ya, sama dengan 1 per F dikurang 1 per S0. Tinggal kita substitusikan nilainya. Tadi F-nya min 30 dikurang 1 per S0, S0-nya 20. Kita hitung, kita samakan dulu penyebutnya. 30 sama 20 berarti 60 ya. 60 dibagi 30, min 30 sorry, jadi min 2. Min 2 kali 1 sama dengan min 2. Ini min, turun lagi. 60 dibagi 20 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Sama dengan min 5 dikurang 3, jadi tambah utang. Jadi min 5. Min 5 per 60. Ini Ibu tuliskan 1 per SI, 1 per SI, 1 per SI. Nah, biar SI aja ini dibalik. Jadi 60 dibagi min 5. Maka SI-nya sama dengan min 12. Kayak gitu. Berarti karena dia bersifat negatif, maka dia bersifat maya. Ya, maka
jarak bayangannya atau letak bayangannya adalah minus 20, berarti di dalam sini nih dia bersifat maya, seperti itu, di belakang cermin, maya dan tegak. Oke? Next. Mengetahui alat-alat optik. Alat-alat optik itu ada apa aja sih? Contohnya ada kamera, kemudian ada kacamata, terus ada proyektor, terus ada apa lagi? Mikroskop, terus ada loop, kemudian ada teleskop, habis itu ada periskop. Ini adalah beberapa alat-alat optik. Selanjutnya 34, mengetahui pengertian getaran dan gelombang. Getaran tadi sudah ya, getaran itu adalah gerak bolak-balik. Sedangkan gelombang intinya adalah getaran yang merambat. Nah, selanjutnya adalah menghitung frekuensi gelombang. Tapi di sini hitung frekuensi gelombangnya menggunakan kecepatan atau cepat rambat gelombang serta panjang gelombang. Misalnya diketahui cepat rambatnya itu 20 meter per second. Nah, dia itu merambah panjang gelombangnya kita ketahui 10 meter misalnya. Nah, yang ditanya berapa nih frekuensinya? Rumus dasarnya itu adalah V sama dengan lambda dikali F. Ya, ini rumus cepat rambat. Nah, sekarang yang ditanya F-nya. Ibu ingatkan nih. Kita masukkan kemari V sama dengan lambda kali F. Maka kalau yang ditanya F, rumusnya jadi F sama dengan V per lambda. Masukin deh V-nya. V-nya 20 dibagi panjang gelombangnya 10, 20 ya. V-nya 20, panjang gelombangnya 10, maka frekuensinya 2 bagi 1 sama dengan 2 Hz. Seperti itu. Bisa ya? Ini ingat rumusnya. Nah, selanjutnya mengetahui jenis-jenis cermin. Yang familiar aja nih di telinga kita ada cermin cembung. Kalau cermin cembung berarti pantulannya keluar, bidang pantulnya. Terus ada cermin cekung. Kalau cermin cekung, bidang pantulnya ke dalam. Terus ada lagi namanya cermin datar. Kalau cermin datar berarti ya lurus, kayak gini. Ya. Selanjutnya adalah mengetahui bagian-bagian pada mata. Bagian mata itu ada apa aja nih? Misalnya ada pupil. Ya, terus ada yang namanya iris. Ada yang namanya kornea. 3 aja nih, sisanya kamu bisa cari sendiri. Kalau pupil itu berada di bagian tengah iris. Nah, ini ada di tengah iris. Kalau iris itu biasa disebut dengan selaput pelangi. Terus kalau kornea itu adalah kubah pelindung transparan. Sisanya silakan cari sendiri. Ke-38, mengetahui sifat bayangan pada alat optik. Contohnya Ibu sebutkan satu ya. Kalau pada teropong, sifat bayangannya itu nyata, diperkecil, dan terbalik. Ini pada teropong. Selanjutnya, mengetahui penyebab cacat mata. Salah satu cacat mata itu ada yang namanya presbiopi
atau biasa disebut dengan mata tua. Nah, berarti ini salah satu penyebabnya ya bisa karena sakit atau juga bisa karena umur ya, usia. Kayak gitu. Carilah jenis-jenis cacat mata lainnya seperti hipermetropi dan lain-lain. Itu penyebabnya apa? Kemudian menghitung fokus lensa. Nanti itu ada sebuah deskripsi soal. Misalnya sebuah lensa cembung itu diletakkan sejauh 20 cm. Berarti ini ada lensa cembung, di depannya ini diletakkan benda sejauh 20 cm. Bayangan yang terbentuk di dalam sini juga sejauh 20 cm. Yang ditanya tentukan F-nya. Rumus yang diketahui dulu, diketahui S-nya sebesar 20 cm, S aksen atau bayangannya 20 cm. Yang ditanya berapa F-nya? Rumusnya 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Maka 1 per 20 ditambah 1 per 20. Nah, ini 1 per F. Penyebutnya berarti bisa kita ambil 20. 20 bagi 20, 1. 1 kali 1, 1. Tambah 20 bagi 20, 1 kali 1, 1. Jadi 1 per F sama dengan 2 per 20. Biar F-nya aja dibalik, jadi 20 per 2 sama dengan 20 bagi 2, 10 cm. Maka fokusnya adalah 10 cm. Kayak gitu. Dan yang ya, ini ada satu soal yang tertinggal tentang tekanan, menghitung besar luas penampang pada pompa hidrolik dengan penambahan besar gaya. Jadi ceritanya ada satu penampang yang diketahui luasnya, tapi yang satunya lagi enggak. Kayak gitu. Nih. Yang satunya lagi enggak diketahui nih luasnya berapa. Di sini nih A2 ya, kita anggap aja A2. Di sini gaya yang dihasilkan itu adalah 20 Newton dengan luas penampang 4 meter. Nah, nggak tahu nih di sebelah sini luas penampangnya berapa. Cuman dia mau F di sebelah sini ini F2-nya itu besarnya 5 kali dari F1. Berarti 20 Newton kali 5. Kayak gitu maunya. Berarti harus berapa nih A2-nya? Maka yang diketahui ada A1 sebesar 4 meter, kemudian F1 sebesar 20 Newton, F2 sebesar 20 Newton dikali 5, karena mintanya 5 kali semula, berarti ini 100 Newton, dan yang ditanya adalah A2. Penyelesaiannya bagaimana? Seperti tadi, P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya 20 Newton, A1-nya 4 meter, F2-nya itu 100 Newton, sudah kita kali 5 ya, dan A2 yang ditanya. Tinggal kita kali silang. A2 dikali 20 sama dengan 4 dikali 100. A2 kali 20, 20 A2 sama dengan 400, maka A2 sama dengan 400 dibagi 20. A2 sama dengan, ini kita bisa coret ya, coret-coret, 40 bagi 2 sama dengan 20 meter. Maka besar luas penampangannya harus 20 meter, berarti luas apa tuh? Oke, ya, itu adalah pembahasan dari kisi-kisi PAT kelas 8 mata pelajaran IPA. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan tanya. Mohon maaf jika di tengah video tadi ada jeda yang lumayan lama. Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan tanya, hubungi via WhatsApp maupun media sosial Ibu yang sudah Ibu cantumkan di awal video tadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semangat, semoga bisa mendapatkan nilai terbaik untuk ujian mata pelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu.